Nggak semua teman itu bisa jadi sahabat. Misalnya dia baik, harusnya sih bisa ketemu sama banyak orang-orang baik juga. Makanya aku selalu selektif dalam memilih sahabat dan teman. Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, maupun malam Sobat Logik. Kembali lagi dengan kami, dengan aku Bella, Dan aku Indi. Nah, kami akan menemani kalian di podcast Suara Logik di episode kali ini. Kalian semua tahu gak sih kita bakal ngebahas apa hari ini? Wah, tentunya kita bakal bahas yang menyangkut hubungan kita dengan seseorang yang spesial. Apa tuh kira-kira? Wah, pastinya bukan soal cinta sih, tapi soal sahabat. Kayaknya keren banget tuh, apalagi narasumber kita saat ini tuh teman-teman yang solid gitu gak sih, punya teman yang solid dan asik banget lah pokoknya. Iya, tapi kita belum kenalan nih sama mereka berdua. Boleh sekali kenalin diri dulu. Nah, nama aku ya Bes dari kelas 11-3. Di sini aku sebagai narasumber topik persahabatan. Halo, aku Oksiwea dari kelas 11. Di sini aku juga sebagai narasumber topik persahabatan. Wah, jadi gimana kabarnya kalian berdua? Baik, ya. Baik. Semoga sehat walafiat ya, namanya. Soalnya lagi musim sakit, jadi nggak kayak Bes kenapa nih pakai sweater? Sakit kah? Nggak apa sih pakai sweater ya. Nah, kebetulan sahabat aku ada yang sakit. Siapa tuh? Ada deh yang nggak boleh sih. Nah, terus kayak pastinya kalian juga punya sahabat yang selalu peduli sama kalian, benar nggak? Benar-benar. Nah, jadi menurut kalian definisi sahabat itu apa sih? Kalau menurut aku sih, sahabat tuh mungkin orang paling dekat sebelum keluarga kali ya. Jadi dia yang mungkin bisa lah buat nolongin kita. Sama sih kalau menurut aku kayak opsi itu sahabat itu kayak setelah keluarga. Definisi sahabat aku, definisi sahabat menurut aku itu kayak selalu ada buat kita, kayak nggak pernah nusuk dari belakang lah atau sakitin dari kita. Terus kan tadi kalian berdua ini udah ngebahas tentang sahabat ya, kalian juga punya sahabat. Nah, ada pengalaman apa aja sih yang udah pernah kalian lakuin bareng sahabat kalian? Kalau untuk pengalaman sih aku belum terlalu banyak ya, soalnya kan aku baru masuk Citra Berkat kelas 11 ini juga. Tapi untuk pengalaman yang paling berkesan menurut aku pas si camp kemarin sih, karena sangat pas wisata seru banget. Kemarin tuh ada apa ya kira-kira? Lo bisa sesuatu itu sih? Dari kita outbounding, terus seminar dan lain-lain itu seru semua sih, berenang bareng. Kalau aku sih gimana nih? Kalau dari aku kan udah di Cibubur dari lama, terus kenal sama banyak orang. Kebetulan juga punya teman yang lumayan dekat, kayak ada 5. Terus kita tuh udah dekat dari kelas 9, jadi banyak banget yang kita lakuin dari kayak waktu zaman-zaman pas mau naik kelas. Itu kita belajar buat US di rumah Amel bareng-bareng, terus bukber, terus juga pas IKEM itu bondingnya mantep banget sih. Saya kayak itu seru banget. Itu jadi bikin kita semakin dekat lagi. Kalau boleh tahu, Oksi udah dari kapan sih di Ciber? Dari TK. Mau bertahan di sini. Wow aja sih. Oke. Terus kan memang kalian punya sahabat nih, tapi kalian tuh sebenarnya seleksi nggak sih dalam pertemanan maupun persahabatan itu? Kalau aku sih jujur sangat selektif dalam milih-milih sahabat. Karena mama aku pernah bilang kalau kita milih sahabat yang salah atau teman yang salah, pasti kita juga bisa bakal terpengaruh dalam pergaulan sahabatan itu. Kayak bisa kita terjun ke pergaulan bebas lah atau apa-apalah. Makanya aku selalu selektif dalam memilih sahabat dan teman. Berarti memang ada kekhawatirannya sendiri kan? Ya, Oksi. Kalau aku sendiri sama sih sebenarnya. Saya kayak aku juga kalau pilih teman ya mencari yang kira-kira bisa ngasih feedback baik lah buat kita. Jadi biar pergaulannya juga nggak terlalu buruk. Oke, jadi terus tipikal sahabat menurut kalian itu gimana dong? Dan kalau aku sebenarnya yang asli aja sih, kalau misalnya ngobrol nyambung, terus bisa diajak ketawa-ketawa bareng. Harusnya. Yang ketawa bareng tuh semangkak itu kah? Ya soalnya itu ketawa bareng tuh bagian dari bonding juga nggak sih?
Iya betul sih. Soalnya ketawa Memang bikin ceria, terus kayak bikin kita happy juga kan. Kalau menurut aku ya, eh, kalau tipikal sahabat menurut aku yang selalu ada buat kita, kayak kayak pas kita lagi galau-galau karena suatu hal lah, atau masalah karena suatu hal, dia selalu ada jadi teman cerita buat kita. Oh, berarti memang kita kan sebagai individu nggak bisa selalu bisa menceritakan semua hal ke keluarga, Iya. gitu kan. Berarti kalau ke sahabat bisa. Pasti karena ada suatu masalah yang kita nggak pengen keluarga tahu, atau itu privasi, jadi kayak pengennya cerita ke temen lah, kayak lebih something special gitu. Karena lebih kita bisa dipercaya lah ya. Iya. Iya. Terus gimana sih cara untuk cari atau jadi sahabat yang baik? Apakah sesulit itu kah? Jadi sahabat yang baik kayak sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau misalnya emang dasarnya dia baik, harusnya sih bisa ketemu sama banyak orang-orang baik juga. Kalau misalnya kurang baik, mungkin dia bisa belajar dari sahabatnya buat jadi lebih baik lagi, biar dapat lebih banyak teman baik lagi. Kalau aku ya sama sih, kayak sahabat itu pasti awalnya jadi teman kan. Kita pilih-pilih dari banyak teman, tapi nggak semua teman itu bisa jadi sahabat, karena pasti awalnya kita ngeliat sikapnya dulu, itu sefrekuensi nggak sama kita, atau cocok nggak sama kita, baik nggak sama kita. Itu ya, itu menurut aku tahap awal sih. Jadi kayak pasti dari sahabat, awal sahabat itu jadi teman, baru jadi sahabat. Tapi kan ada teori yang misalkan kayak Kan tadi kan teman jadi sahabat. Terus kalau misalkan sahabat jadi pasangan, itu menurut kalian gimana? Apakah itu oke-oke aja atau perlu mungkin semasa lain kali ya? Mas kalian gimana, Nak? Kalau sahabat dari pasangan ya, kalau menurut aku nggak apa-apa sih. Cuman pasti dari sebelum mereka jadi sahabat itu, mereka udah pernah mendem perasaan gitu sampai bisa jadi pasangan. Pasti sih. sih Jadi sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih, malah kan kayaknya lebih baik dari kayak jadi udah tahu ini karakteristiknya gimana, jadi lebih dekatnya tuh lebih gampangan. ya. Terus kan kayak sahabat menjadi pasangan itu ya boleh sih memang ya. Cuma kan agak aneh nggak sih? Sebenarnya sebelum mereka awal sahabat, terus mereka mau jadi pasangan. Sebenarnya mereka harus mikirin resiko juga. Pas mereka misalnya putus, itu pasti mereka bakal jadi orang asing, atau yang nggak pas jadi kayak dulu lagi sahabat. Tapi menurut kalian yang namanya sahabatan itu boleh gak sih misalnya kayak iri satu sama lain atau enggak kayak saingan gitu lah. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya, kalau kiri dalam apa nih, misalnya nilai atau apa, Dalam general sih. kalau menurut aku ya sebenarnya tergantung sih dalam topik apa. Tapi kalau dalam topik nilai, kiri dalam hal nilai mungkin boleh, biar kayak itu bisa jadi suatu motivasi bagi kita. Kayak misalnya nilai kita di bawah dia, terus kita iri sama dia, nilainya lebih tinggi dari kita, mungkin itu bisa jadi motivasi biar nilai kita berkembang lagi. Tapi kalau ujung-ujungnya jadi berantem terus asing, gimana tuh? Nah, kalau itu mungkin dari perspektif masing-masing sih. Tapi kalau aku sendiri ya, pasti itu bawa asik aja, kayak itu juga bisa jadi motivasi atau bisa jadi jalan sukses bagi kita. Bener sih, kalau daripada iri-irian, mending jadiin teman yang kalau emang dia lebih tinggi dari kita, jadiin dia motivasi. Kalau misalnya iri-irian juga nggak ada gunanya juga, nggak dapat manfaatnya juga sih. Nanti adanya jadi konflik, terus ya berpisah. Nah, kalau semisal ya in case nih ya, kalau sahabat kami jadi backstabber atau nusuk dari belakang, itu
apa yang bakal kalian lakuin setelahnya? Apakah kalian akan mempertahankan si sahabat tersebut atau cut off? Ya tergantung lagi ya, kalau misalnya emang sahabat baru gitu, mungkin aku tipe orang yang bakal langsung cut off sih, karena nggak mau sama orang yang terlalu banyak masalah, nggak mau. Atau orang yang toksik juga gak mau ya? Karena takut karena kalau misalnya emang orang ini tuh udah banyak desas-desusnya, mungkin dia kayak gitu, terus takutnya kayak orang beropini aku pun kayak gitu. Udah ada insting tersendiri atau memang dugaan-dugaan aja sebelumnya? Paling biasanya lihat sendiri gak sih kayak gimana dia kalian mengamati Berperilaku terhadap kita gitu ya? Kalau aku sebenarnya tergantung nih. Kalau aku pertahanin, pasti juga sikap aku ke dia nggak bakal kayak dulu lagi. Pasti bakal beda karena kita udah tahu sifat asli dia kayak gimana kan. Tapi bisa juga kalau aku cut off sih, kalau misalnya aku lihat orang itu bermasalah banget, kalau aku nggak cut off pasti bisa jadi masalahnya keulang-ulang terus. Kayak misalnya dia udah sakitin kita terus dari belakang, terus kita masih pertahanin, itu bisa jadi dia bisa nusuk kita dari belakang lagi. Tapi kan yang namanya sahabat itu pasti baik untuk kita kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nge-backstabber begini, apakah akan menjadi suatu masalah yang sangat besar? Atau kayak kan kita udah trust nih sama nih orang, tapi tiba-tiba dia nusuk dari belakang. Pasti bakal jadi masalah besar sih, apalagi misalnya itu sahabat dari lama ya, habis itu dia nusuk ke belakang, pasti kita merasa sedih juga, kita bakal kayak kecewa gitu sama sifat dia kenapa cara gitu, terus kita bakal kayak ada rasa kehilangan lah, kayak sahabat kita dari dulu nusuk kita dari belakang, terus kayak kita cut off, hilang gitu aja, kayak pasti kita juga ngerasa kehilangan, tapi ya mau gimana lagi, pasti harus ada dua pilihan. Terus juga kan sahabat yang namanya sahabat harus ini nggak sih, kayak kita tahu sifat aslinya nggak sih, Wir? Benar. Terus kalau misalnya kita nusuk dari belakang juga pasti kita nggak nyangkal juga dong ya kan ya. Iya. Oke, terus kalau misalnya nih kalian ada konflik, misal perbedaan pendapat lah ya, kalian gimana cara nyelesain masalah itu? Kalian udah pernah ada konflik gak nih sama sahabat kalian? Kalau aku ya, konflik sih pasti ada. Cuman kalau konflik aku itu yang kayak konflik kecil, pasti langsung baikan lagi, belum ada konflik besar sih. Terus kalau aku atasin konflik itu ya, jangan ada yang ngomong-ngomong dari belakang lah. Kayak secara terbuka aja, kalau ada konflik, ngomong secara empat mata gitu langsung, biar masalah itu cepat kelar, nggak diperpanjang lagi. Kalau diperpanjang lagi bisa jadi ya kita bakal kehilangan. Tapi kalau misalnya kan kayak Bes belum pernah merasakan yang namanya konflik besar kan. Kalau misalkan terjadi, apa yang bakal kayak Des lakukan? Kalau aku ya, aku pasti bakal aku bakal pikir-pikir lagi. Pasti aku juga langsung nyamperin untuk ngobrol empat mata, jujur-jujuran konfliknya itu terjadi karena apa, biar kayak ya udah masalahnya selesai clear pas kita ngomongin empat mata, nggak diperpanjang lagi, karena bakal ribet pasti kalau diperpanjang lagi. Begitu ya. Sih, kalau aku pasti kalau misalnya ada temen yang kayak gitu bakal kecewa banget kan. Terus benar juga katanya bakal ngerasa kehilangan. Tapi kalau aku sendiri, aku belum pernah juga sih punya konflik. Berarti aman damai aja ya, Wir? Biasanya kalau beda pendapat juga kayak ya nentuin apa gitu, terus beda pendapat cuma itu doang sih paling. Belum pernah. Berarti kalau misalkan ada yang besar juga nyelesainnya juga sama gitu, kayak gak mau diperpanjang lagi atau gimana? Iya, bakal langsung diomongin aja, kayak misalnya kalau emang aku yang salah, aku juga bakal refleksi diri dan ya saling memaafkan aja. Tapi kalau Bella sendiri pernah gak sih punya masalah sama sahabatnya? Oh, tentu pernah dong. Cerita dong, cerita. Aduh, jadi sebenarnya ini agak panjang ya. Tapi secara singkatnya, aku tuh pernah berantem sama sahabat aku. Berantemnya tuh karena beda pendapat
Karena kan bisa dibilang orang ego sama ego tuh nggak bisa. Jadi di sini tuh emang gak ada yang ngalah sih. Tapi ujung-ujungnya bersyukur kita karena marah-marahan itu kita jadi introspeksi satu sama lain. Ya kita bisa bareng-bareng lagi walaupun emang sempat lost contact. Sebenarnya itu masalah bukan cuma karena perbedaan pendapat. Mungkin kadang juga bisa saling cemburu gitu kan. Kayak sahabat gue lebih diperhatiin nih daripada gue. Dan gue tuh harus iri atau enggak sih, atau menerima aja gitu kan. Kadang ada perasaan yang kayak gitu. Tapi ya emang seiring kita dewasa kita harus juga bisa mengendalikan diri kita supaya bisa bareng-bareng lagi gitu loh. Kalau ini Pernah sih, itu kejadiannya kayak adu domba aja sih sebenarnya. Tapi akhirnya kita juga bisa maafan ya, sekarang udah ketemu lagi sih. Baik banget lagi. itu gimana ceritanya masalahnya? Nggak bisa di sini ya. Supaya tidak asal-asal. Nah kita balik lagi ke sahabat tapi versi masa depan. Maksudnya cita-cita kita bareng sahabat kita kayak nanti pas udah gede mau kemana ya bareng sahabat aku, atau nanti kita bisa sukses bareng gak ya atau gimana gitu. Kalau impian aku pas di masa mendatang sama teman-teman ya, yang selalu ada di khayalan aku itu kita ketemu sama teman-teman yang dulu ketemu di masa nanti yang sudah datang. Pas kita udah gede, aku pengen ketemu kita itu udah sukses bareng-bareng lah, terus pergi bawa mobil bareng-bareng, Saya mobil ya tuh, terus ya bikin memoris baru lagi sama teman-teman, kayak naik kapal bareng-bareng ke Labuan Bajo gitu. Nah, lebih Seru jauh sih, tapi itu emang Labuan Bajo apa ya, pemandangannya menarik banget gak sih? menarik banget, kayak aku pengen banget ke situ. Terus tapi aku mikir kayak di suatu hal kita kan cuma sampai SMA doang nih sama teman-teman. Terus di kuliah pasti kita bakal pisah kan. Iya. Terus aku mikir ya sebenarnya pas kita pisah itu juga ada kemungkinan kita bakal kontak sama dia kan. Jadi ya itu aja sih, kayak semoga jangan sampai lost kontak biar kayak bisa impian aku tuh tercapai. Oksi gimana? Saya mirip-mirip sama kayak Abes sih. Saya kita temenan udah dari SMP, terus habis itu mungkin masih bertahan sampai kelas 12 nanti. Terus nanti kelas 12 kita pisah-pisah semua. Berharapnya bisa tetap jaga kontak sama, nanti kalau ketemu lagi tolong ketemu pas kita semua udah sukses bareng-bareng. Wih, ya pasti kita semua juga mau ya. Nanti kita bisa bareng-bareng sukses. Ya Jadi udah, bisa. kita mau sukses bareng ya. Iya. Terus kayak kalau misalkan kan tadi kan kalian bilang kalau nggak mau lost contact kan. Kalau semisal lost contact, apakah kalian akan first move duluan untuk mengechat mereka, untuk memberi kabar ke mereka? Pasti sih, kalau aku kayaknya bakal first move duluan, kayak aku gak mau kehilangan sahabat-sahabat yang dulu gitu. Kayak pengen ngerasain lah reuni pas di sukses mendatang. Tapi kalau misalnya aku first move dianya sombong, aku juga malas sih kan. Iya sih, kalau misalkan kita dicuekin gimana ya, apain ya boleh lah ya. Aku juga bakal first sih. Aku nggak bakal kalau misalnya mungkin nanti udah kuliah atau sampai udah kerja, terus pasti bakal kangen sih sama masa-masa SMA kan. Jadi pasti bakal kontak satu-satu lagi. Dan masa-masa SMA benar-benar jadi memorable. Jadi kita memang harus menjaga masa-masa SMA ini supaya tetap hubungannya baik lah ya. Iya, betul. Nah, terakhir. Terus nih kalian kan berharap supaya pertemanan kalian ini bisa lama lah gitu lah ya. Terus ada tips nggak buat supaya pertemanannya ini awet gitu? Kalau dari aku, kalau misalnya emang punya beda pendapat atau ada salah paham, kalau bisa
kita sendiri deh coba buat refleksi diri dan coba mau buat ngobrol sama temen yang ada masalah itu. Karena kalau misalnya cuma diem doang, lo bakal nyelesain masalah juga, terus jadi malah lost contact, nanti nggak temenan lain. Iya. Kalau aku sama banget sih. Ya jangan, kalau beda pendapat omongin baik-baik bareng-bareng. Terus jangan kayak tadi nusuk dari belakang gitu. Soalnya kalau nusuk belakang itu pasti bakal jadi suatu masalah besar. Kayak ada suatu sudut pandang beda kita. Kalau lihat dia kayak dia udah nusuk kita dari belakang, pas kita lihat dia itu kayak ada yang beda gitu. Pasti ada yang beda. Ya udah sih, kayak juga sikap aja bareng-bareng, kayak jangan aneh-aneh, jangan lagi aneh-aneh. Ya, kalau tips pertemanan dari Windy? Pokoknya menurut aku ya, kita tuh nggak boleh silent treatment. Pokoknya kalau ada masalah harus diomongin baik-baik, nggak boleh kayak kita nggak tahu dia masalahnya apa, tapi dia judes ke kita gitu sih. Kalau kamu gimana? Ada tips gak? Pasti ada dong. Yang pasti kita harus mengutamakan yang namanya komunikasi, karena tanpa komunikasi kita ambiar sudah. Ya, jadi segitu aja nggak sih, Win? Iya, kita nggak kerasa juga ternyata udah di akhir ya. Iya, sebelum itu kita jargon dulu nggak sih? Iya, kita punya jargon ya. Iya. Kalian udah pada tahu belum jargon kita ini apa? Apa tuh? Jadi jargon kita suara logik aja dengerin apa suara di kamu. Nah, kamunya nanti ke arah kamera ya, gini. Nah, ya. Oke, kita tes kalian menutupi Podcast ini ya. Oke, suara logik aja didengerin, apalagi suara kamu. ya. Oke, segitu aja podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan kita lah ya. ya curhatan kita dan tips-tips dari kita. Goodbye.